Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, majelis, jemaat, dan semua yang bertugas pada kebaktian ini mengucapkan selamat hari Minggu. Khususnya bagi saudara yang baru pertama sekali mengikuti kebaktian di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Sebelum kita memuji Allah pada kebaktian ini, kita mendengarkan warta jemaat yang memperlihatkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah jemaat dan rencana-rencana gereja kita seminggu ke depan, agar dapat menjadi topik doa syafaat pada kebaktian ini, serta syafaat bagi anggota jemaat. Warta jemaat, kebaktian Minggu KAKR diberitahukan kepada jemaat, maka pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, kebaktian KAKR akan dilaksanakan melalui Zoom meeting sesuai dengan jadwal pukul 17 WIB, kelas balita, anak kecil, dan anak tanggung, dan pukul 18 WIB, kelas remaja. Selanjutnya, kebaktian Minggu dan kegiatan gereja di bulan Juni 2020 diberitahukan kepada jemaat, maka pada bulan Juni 2020 dilaksanakan kebaktian Minggu dan kegiatan gereja, yaitu PJJ, PA kategorial, sermon akan dilaksanakan secara online. Selanjutnya, persembahan, persepuluhan, dan ucapan syukur. Pada jemaat diberitahukan yang ingin memberikan persembahan persepuluhan dan ucapan syukur dapat mentransfer ke Bendahara Runggun. Selanjutnya, dompet peduli jemaat GBKP Runggun Surabaya diberitahukan kepada jemaat dapat menyampaikan persembahan dompet peduli ke nomor rekening atas nama Posma Suranta Plawi. Selanjutnya, aksi diakonia diberitahukan kepada jemaat. Aksi diakonia yang ketiga akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Sekian warta jemaat. Terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersukacita dapat bersekutu dalam ibadah Minggu Trinitas ini, yang merupakan minggu di mana kita sebagai gereja merasakan kasih dan penyertaan Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Melalui minggu ini, kita dibawa untuk lebih merasakan persekutuan bersama Allah dengan menggenapi janjinya, dimulai dengan penciptaan langit dan bumi, beserta isinya sampai kepada karya keselamatannya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Juga penyertaan Roh Kudus sampai kepada akhir zaman. Kami undang jemaat berdiri. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Dimuliakanlah namamu, Allah
Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus, damai sejahtera menjadi milik orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, juga yang menjaga persekutuan dengan Allah. Kasih dan kemuliaan Allah menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berita tentang perbuatan dan kehendak Allah. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat dipandu song leader. Pujian kepada Allah, Anak dan Roh Kudus. Allah kita mulia dan berkuasa, telah menciptakan langit dan bumi, beserta semua isinya dengan baik. Kami memuji Engkau ya Tuhan, Engkaulah Allah yang mulia dan berkuasa. Yesus Kristus telah datang ke dunia ini. Ia datang membawa perdamaian dan keselamatan melalui kematiannya di kayu salib. Dia menaklukkan maut, kemudian ia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi manusia. Kami memuji perbuatan-Mu yang agung ya Tuhan. Kematian-Mu menyelamatkan kami, orang yang berdosa. Allah tetap menjaga kita dengan memberikan hikmat melalui Roh Kudus, sehingga kita bukan lagi anak yatim piatu yang dapat dikalahkan dunia ini. Ya Allah, kami memuji Engkau. Hikmat dan kekuatan-Mu lah yang membuat kami sanggup mengalahkan pergumulan dunia ini. Kita naikkan pujian kepada Allah Tritunggal dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat. Muliakan
berkata tentang hidup manusia. Allah sudah memperlihatkan kemuliaan-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus, serta menjaga kehidupan kita oleh Roh Kudus. Apakah kita merasakan pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita? Saat teduh. Mari kita mengaku dosa melalui nyanyian kita dari Kidung Jemaat. Jemaat kami undang bersama-sama berdiri. Berita pengampunan dosa. Allah mengenal manusia di dalam ketidakmampuannya mendekatkan diri kepada Allah yang kudus. Oleh karena itu, Dia berfirman, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Demikian firman Tuhan kepada kita sekalian. Amin. Oleh karena dosa kita sudah diampuni, mari kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat. Aku pulih dan sembuh.
Pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama kita ambil dari kitab Amos. Kitab Amos pasal yang kelima ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Amos 5 pasal 6 sampai ayat yang ke-14 kita bacakan secara responsoria. Kami membacakan mulai dari ayat 6 secara bergantian. Amos 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat bagi kami semua anak-anak-Mu. Di hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami telah dipersekutukan, dikumpulkan, sekalipun di rumah masing-masing, tapi ibadah kami, persekutuan kami kepada Tuhan benar-benar terasa indah karena hadir Tuhan di tengah-tengah kami dan keluarga kami. Bapa yang di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk mendengar firman-Mu dengan tekun,
dan dimampukan untuk mengerti akan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita, penuntun dalam jalan kami yang penuh dengan kegelapan ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, Engkau urapi dia, Engkau kuasai dengan Roh-Mu, supaya setiap kata yang keluar dari mulutnya, itu semua oleh karena tuntunan dan pengajaran daripada Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 12 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Matius pasal 12 dimulai ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah, dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, minggu setelah Trinitatis ini disebut juga dengan minggu extraordinary atau minggu-minggu biasa, di mana tema-tema yang diangkatkan dalam kebaktian minggu ini adalah tema-tema yang berhubungan langsung dengan kehidupan umat atau jemaat Tuhan, atau dalam konteks bergereja. Minggu ini atau minggu setelah Trinitatis ini, kita masuk ke dalam konteks minggu YWM, di mana ada satu kebersamaan kita dalam misi penginjilan, dalam misi kasih, bersama-sama beberapa gereja dari 3 benua yang berbeda: Afrika, Asia, dan Eropa, khususnya Jerman. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema yang diangkatkan bagi kita dalam minggu setelah Trinitatis ini, bahasa Karoda kata kena perseruhan pilihan di bata. Hamba pilihan Allah. Hamba pilihan Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dewasa ini banyak gereja, atau bisa dikatakan dengan istilah hamba gadungan versus hamba pilihan. Mengapa kami katakan hamba pilihan versus hamba gadungan? Karena memang di akhir zaman ini, seperti yang sudah dinubuatkan, akan banyak
muncul nabi-nabi palsu. Tapi kami bukan dalam konteks mau menghakimi siapa nabi palsunya, yang bagaimana nabi palsunya. Itu urusan Tuhan. Tapi kalau kita lihat, dewasa ini banyak hamba-hamba atau dalam tanda petik orang yang mengklaim dirinya sebagai hamba Tuhan. Bukan hanya hamba Tuhan, tapi hamba khusus. Dan konsep hamba khusus ini dia saksikan dalam kehidupan, dalam khotbah-khotbahnya, bahwa dia ini dipilih Tuhan secara khusus, melalui cara-cara khusus. Dia menyatakan bahwa Tuhan pilih aku melalui pemilihan yang radikal. Dulu aku sesat, dulu aku preman, dulu aku penjahat, tapi Tuhan pilih aku dan selamatkan aku. Wah, ini luar biasa. Lalu dia lanjutkan lagi kesaksian-kesaksian bahwa Tuhan selalu bernubuat bagiku, menyampaikan pesan-pesannya bagi semua jemaatnya melalui aku. Jadi kira-kira dia ini bisa berdialog, bisa berkomunikasi dengan Tuhan bebas kapan aja. Bahkan ada yang lebih ekstrim juga menyatakan bahwa dia bebas pergi surga dunia, dunia surga, PP gitu kira-kira. Jadi naik surga turun ke dunia, naik surga turun dunia. Atau masuk surga, balik lagi ke dunia, masuk surga, balik lagi ke dunia. Jumpa sama Tuhan, di sana ngobrol-ngobrol gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa dia ini adalah seorang hamba yang dikhususkan Tuhan. Mengapa kami katakan bahwa ada hamba pilihan, tapi ada hamba gadungan? Sekalipun konteks siapa yang dipilih, siapa yang gadungan, itu hak Tuhan nanti yang menentukan, bukan hak kita. Tapi mari kita lihat konsep seorang hamba. Jadi ketika kita melihat apa yang dia lakukan, karakter bagaimana yang dia munculkan, pengajaran apa yang dia keluarkan, maka kita akan bisa menilai ini hamba pilihan Tuhan atau ini hamba gadungan atau ngaku-ngaku sebagai hamba. Biasanya dari cara dia hidup, khususnya melalui pengajaran, khotbah yang dia sampaikan kepada umat. Dari mana bisa kita lihat dan dengarkan? Maka banyak sekarang ini kita lihat yang mengklaim diri sebagai hamba Tuhan, tapi dalam realitas pelayanannya, dalam realitas kehidupannya, dia bukan melayani, dia bukan menghamba, tapi justru sebaliknya, dia dipertuan, dia harus dihormati, kedatangannya dalam konteks pelayanan harus digelar red carpet. Pengajaran yang dia sampaikan itu melulu soal bagaimana menerima berkat secara lahiriah. Pengajaran dan khotbah-khotbahnya melulu tentang bagaimana menerima berkat secara jasmaniah. Anak Tuhan akan diberkati, semakin kaya. Anak Tuhan jabatannya semakin terus naik, karirnya terbaik, menjadi pimpinan. Dan mengesampingkan pengajaran Yesus yang sesungguhnya. Bahwa anak manusia itu harus menderita. Bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahwa kalau kamu mau ikut Yesus, pikul salib dan sangkal diri. Ini diabaikan. Ini dilupakan karena dianggap tidak menguntungkan bagi pengajaran hamba dalam tanda petik. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, minggu ini kita dibawa ke dalam sebuah konsep hamba pilihan Allah. Siapa itu hamba dan bagaimana yang dikatakan orang yang dipilih Tuhan?
Konsep hamba yang pertama, kalau kita lihat dari pengertian hamba itu sendiri, bahwa hamba dalam bahasa Yunani adalah doulos. Doulos. Bahasa Ibraninya itu artinya ebed. Jadi kalau lebih enaknya, kata hamba itu lebih jelas kita lihat di Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Lama itu dikatakan bukan hamba tapi budak. Tapi di Perjanjian Baru lebih sering dipakai kata hamba. Sebenarnya ini sama aja. Cuman banyak orang menafsirkan terkadang, wah ini berbeda ini antara hamba dan budak, secara karakter dan sebagainya. Tapi secara prinsip tidak ada perbedaan. Hanya beda kata aja. Secara prinsip, seorang budak maupun hamba adalah orang yang meletakkan egonya di bawah ego Tuhan yang dia layani. Tidak ada ego dalam hal budak, tidak ada kata keakuan. Yang ada adalah penyangkalan diri. Ini adalah hamba. Ini adalah budak yang melayani tuannya dengan kesungguhan hati, yang tidak mementingkan dirinya tapi mementingkan kepentingan Tuhan yang dia layani. Itu adalah karakter, itu adalah prinsip seorang hamba atau budak. Maka dari itu, hari ini dikatakan bahwa hamba pilihan. Siapa itu pilihan? Pilihan adalah orang yang dikhususkan. Sesuatu hal yang diistimewakan. Itu pilihan. Maka kalau kita bicara tentang pilihan, biasanya dalam konotasi yang positif. Wah, ini orang pilihan. Ini buah pilihan. Sesuatu yang namanya sudah dipilih dan pilihan, itu adalah sesuatu yang istimewa, itu adalah suatu pemisahan menjadi atau yang terbaik. Hari ini disampaikan kepada kita bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan dari kehidupan dan keterbatasan kita. Kita adalah hamba Tuhan yang harus melayani Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Seorang hamba atau budak itu diperjualbelikan. Jadi siapa yang sanggup menebus dan membelinya dengan harga yang tinggi, maka dialah yang menjadi tuan dari hamba atau budak. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang diciptakan berdasarkan gambar dan rupanya. Tapi oleh karena keberadaan manusia yang tergiur dan jatuh dalam rayuan iblis, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa, maka hak kita sebagai anak-anak Allah sudah hilang dan rusak oleh karena keberdosaan. Bahkan kita tidak lagi menjadi anak Allah, tapi kita menjadi hamba dan menjadi budak daripada dosa itu sendiri. Maka kita dikuasai oleh dosa, maka kita dikuasai oleh iblis, dan kita diperbudak oleh iblis itu sendiri. Tapi oleh karena kasih Allah yang begitu luar biasa bagi anak-anaknya, Dia datang menjadi manusia dalam rupa manusia, dalam diri Yesus Kristus. Dia menderita dan dia mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk membayar kita, untuk melepaskan kebudakan kita dari dosa, dari kuasa iblis. Dan satu hal yang perlu kita renungkan, bahwa bahwa Allah itu menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tapi dengan barang yang mahal, yaitu darah Kristus, anak domba itu yang menyucikan kita,
yang menebus kita dan menjadikan kita kembali kepada anak-anak Allah. Ini bagian enaknya. Ini bagian nikmatnya, bahwa kita kembali disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi secara harfiah atau renungan kita hari ini, kita dikatakan, kita dipakai dengan kata istilah hamba. Bahwa kita ini sudah ditebus Allah, sudah dibayar dengan harga yang tuntas dan tunai, enggak kredit, enggak berhutang, dengan barang yang mahal, darah Yesus. Secara otomatis hak kepemilikan kita sebagai budak dosa dipindahkan, dialihkan kepada orang yang sanggup menebus kita, yaitu Allah dalam diri Yesus Kristus. Berarti dengan kata lain, sekarang kita adalah manusia yang sudah ditebus dari kematian, dari hukuman, dari dosa. Kini kita menjadi hamba Allah. Kitalah hamba Allah yang sejak semula sudah dipilih Tuhan, sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Tapi oleh karena keberdosaan kita melenceng dari kehendak Allah. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita baca dari Alkitab kita, kalau kita lihat dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 10, Yesus mengatakan demikian. Kamu adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Mohon maaf, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi kalau kita baca mulai ayat 10-nya, kata Yesus sebenarnya, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini menunjukkan bahwa kerendahan hati, kerendahan diri. Kita adalah orang yang rendah. Kita adalah seorang yang tidak berguna di hadapan Tuhan sebenarnya. Hamba-hamba, pelayan-pelayan yang memang seharusnya dan sepatutnya melakukan kehendak Bapa. Itu adalah prinsip dan tugas seorang hamba. Seringkali terjadi salah pemahaman di antara orang Kristen, di mana banyak orang Kristen menyatakan bahwa yang disebut sebagai hamba-hamba Allah, atau lebih enaknya anak-anak Allah, itu adalah orang-orang yang tertahbis, pendeta, pertua diaken. Itulah hamba Allah. Itulah daulos Allah. Itulah ebed Yahweh. Jadi hamba Allah atau budak, pekerja-pekerja Allah. Tapi hari ini mau disampaikan kepada kita bahwa setiap orang yang sudah ditebus Yesus dari keberdosaannya, setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang sudah menerima darah Yesus sebagai penebusan dosanya, kita adalah hamba-hamba Allah. Kitalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan sejak semula. Kitalah hamba Allah yang sudah dipilih Tuhan untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan Allah itu sendiri. Kalau kita baca dari firman Tuhan, kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dengan kata lain, semua orang Kristen, semua orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah orang yang sudah dipilih Tuhan menjadi hamba-hambanya untuk mengerjakan satu misi besar, Missio Dei, yaitu menceritakan, menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Apa itu perbuatan Allah yang besar? Karya keselamatan. Karya keselamatan yang sudah diberikan Allah melalui Yesus Kristus di kayu salib. Ini yang mau kita sampaikan. Ini yang mau kita laksanakan. Ini yang mau kita beritakan kepada semua manusia, kepada dunia ini, kepada alam semesta ini. Bahwa Allah telah berbuat besar bagi kita, yaitu menebus kita, menyelamatkan kita dari semua keberdosaan kita. Jadi jangan lagi pernah katakan bahwa hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang tertahbis. Tapi setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus adalah hamba-hamba Allah. Maka sebagai hamba Allah, tentu kita juga sekarang mengemban sebuah tugas yang besar. Mengemban sebuah amanat yang besar. Apa tugas dan amanat itu? Menceritakan, mengabarkan, menyampaikan kabar sukacita perbuatan Allah yang besar itu. Maka yang penting dulu, sebelum kita keluar, sebelum kita mewartakan, sebelum kita menyampaikan perbuatan Allah yang besar itu, syarat yang harus ada dan mutlak bagi setiap hamba-hamba Tuhan adalah dia sendiri sudah mengalami, sudah mendengar, sudah menikmati perbuatan Allah yang besar itu sendiri. Kalau belum, itu belum menjadi hamba pilihan Tuhan, masih hamba gadungan. Maka jangan menjadi hamba gadungan, tapi jadi hamba pilihan. Supaya bisa menjadi hamba pilihan berarti aku, kita sudah terlebih dahulu menikmati, menerima perbuatan Allah yang besar, yaitu keselamatan. Bagaimana mungkin kita nanti menceritakan kepada orang lain bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa hanya dalam Yesus ada keselamatan, sedangkan kita sendiri belum menikmati dan menerima keselamatan itu. Apa bedanya kita dengan kenek raon di Pancur Batu? Tuntungan Nina, ia lalap ngeluku tuntungan, ia lalap belbel Pancur Batu. Medan Nina kenek raon Kaban Jahe, berkat buse ia lalap tading i Kaban Jahe. Kenapa? Karena dia tidak ikut di dalamnya. Maka jangan menjadi kenek raon keselamatan, tapi menjadi supir dan bahkan jadilah orang yang membawa orang kepada keselamatan, karena kita juga sudah menikmati dan menerima keselamatan itu sendiri. Ini syarat yang mutlak. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, seorang hamba Tuhan yang ideal itu ada dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita lihat dari bacaan kita, bahan khotbah kita Matius pasal 12 tadi, di sana kita bisa lihat bagaimana Yesus yang dikatakan sebagai hamba Allah atau hamba Tuhan. Dalam khotbah ini tadi disampaikan atau dalam bacaan kita Matius pasal 12 ayat 15 sampai 21, bahwa karakter seorang hamba ada pada diri Yesus yang sesungguhnya. Mari kita lihat bagian perbahagian. Kalau kita lihat di ayat 15,
di sana kita lihat bahwa seorang hamba itu atau Yesus menghindari konfrontasi dengan orang Farisi. Kalau kita baca nanti mulai ayat 12, khusus ayat 9 sampai ayat 15a atau ayat 14. Di sana kita lihat bagaimana Yesus ini sangat dibenci oleh orang-orang Farisi. Kenapa? Karena dia lihat Yesus ini banyak melanggar aturan-aturan keyahudian. Salah satunya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Kalau kita lihat renungan kita ini sebelum ayat 15, mulai ayat 9 pasal 12 ini memang kita lihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sedang sakit. Di hari Sabat dia sembuhkan. Lalu kita baca di ayat 14 dikatakan bahwa orang-orang Farisi itu bersekongkol untuk membunuh dia. Mari kita lihat apakah Yesus melawan pada waktu itu. Apakah Yesus mau melakukan sebuah proses perdebatan, tanya jawab dengan orang Farisi? Tidak. Tapi kita lihat Yesus menyingkir ke tempat yang lebih sunyi, meninggalkan keramaian dan kerumunan itu. Dia nggak mau berkonfrontasi dengan orang-orang Farisi. Kemudian yang kedua, sifat hamba dalam diri Yesus bisa kita lihat dalam ayat yang ke-15 juga. Kita baca bahwa bagian B, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Sekalipun keadaan Yesus terdesak, sekalipun keadaan Yesus terancam secara jiwa, tapi pelayanannya kepada orang-orang miskin, pelayanannya kepada orang-orang yang sakit dan yang membutuhkan dia, masih terus dia laksanakan. Artinya, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia masih lakukan mujizat penyembuhan bagi orang-orang banyak. Padahal dia sudah terancam ini mau dibunuh orang-orang Farisi. Tapi dia tidak hiraukan keberadaan itu. Dia tidak khawatirkan itu. Sekalipun dia harus menyingkir, tapi pelayanan itu tetap dia laksanakan, menyembuhkan. Kemudian yang ketiga, disampaikan di sini bahwa dikatakan dia tidak mau atau melarang mereka memberitahukan tentang siapa dia. Yesus nggak mau kalau orang-orang banyak itu nanti menceritakan kepada orang-orang Farisi atau semua orang bahwa dialah Mesias itu, atau dialah guru, rabi, atau apapun namanya. Yesus bilang jangan ceritakan sama siapapun. Nggak usah diceritakan. Ini menunjukkan kerendahan hati. Dia nggak mau ditonjolkan. Dia nggak mau dipopulerkan. Dia nggak mau dipiralkan, gitu kira-kira. Dia tetap dalam koridor kerendahan hati. Lalu disampaikan dalam Injil Matius pasal 12 ini tadi bahwa konsep hamba itu murni dan 100% idealnya hanya ada dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 2 juga, sekalipun dia ini Allah, sekalipun dia berkuasa, tapi dia tidak menonjolkan itu, tapi dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Lahir di kandang domba, hidup dalam kemiskinan. Kalau serigala punya lubang, punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini statement dan pernyataan Yesus. Maka dari itu dikatakan bahwa apa yang kita baca atau Yesus sebagai hamba Tuhan ini merupakan perwujudan dari kitab atau nubuatan Nabi Yesaya. Nubuatan Nabi Yesaya yang dengan jelas
yang dengan gamblang menyatakan bahwa akan datang atau akan hadir satu sosok yang akan membela umatnya. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang mulai redup tidak akan dipadamkannya. Ini menunjukkan bahwa Mesias yang hadir itu benar-benar Mesias yang penuh kerendahan, Mesias yang tidak seperti ekspektasi orang banyak, sebagai seorang pemimpin berwibawa, panglima perang dan sebagainya. Tapi Yesus atau Mesias yang hadir itu adalah pembela orang-orang yang lemah, pembela orang-orang yang tertindas, orang-orang yang patah hati, buluh yang terkulai, sumbu yang mulai padam. Ini menunjukkan orang-orang dengan keberadaan kesusahan, orang-orang yang dalam keberadaan perlu dijamah, perlu dilawat, perlu dilayani. Maka Mesias yang hadir itu adalah bentuk hamba yang mau melayani, yang mau menghampiri, yang mau menyentuh dan mau menyapa umatnya dengan kasih. Maka jelaslah yang disampaikan bahwa Anak manusia itu datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Maka karakter seorang hamba itu jelas sekali terlihat dalam diri Yesus Kristus. Hari ini kita juga dibawa kepada sebuah perenungan bahwa kita adalah seorang hamba yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah ditebus Tuhan dari keberdosaan kita. Maka marilah kita juga memiliki karakter seperti Yesus yang menghamba. Karakter Yesus yang tadi tidak mau berkonfrontasi, yang kita lihat bagaimana dia terus mau melayani sekalipun keadaannya tidak mengizinkan atau menguntungkan, yang tidak mau menonjolkan diri, yang tidak mau dihormati. Karakter ini juga harus ada dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan semuanya. Kualitas hidup yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan kita, yang pertama adalah karakter kesetiaan. Karakter kesetiaan yang mau berpegang teguh pada janji atau pendirian, taat dan patuh kepada Tuannya di segala situasi. Maka kita juga harus menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b dikatakan demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bahwa bagi hamba yang setia akan diberikan upah mahkota kehidupan. Karakter yang kedua seorang hamba berdasarkan karakter Yesus tadi adalah yang kedua, ketekunan. Ada kesungguh-sungguhan, konsisten dalam melaksanakan setiap tugas dan amanat yang diberikan baginya. Dia tekun. Ibrani pasal 10 ayat 36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sampai kapan kita harus setia dan tekun melayani Tuhan? Adakah limit waktu? Atau adakah waktu-waktu tertentu dan khusus untuk melayani Tuhan? Jawabannya, sampai hayat di kandung badan. Selama hayat di kandung badan, kita harus tetap melayani Tuhan. Kita harus terus melayani Tuhan. Nggak ada lagi istilah part-timer atau paruh waktu. Yang ada full-timer. Maka di GBKP juga nggak ada lagi istilah PKPW. Kalau dulu kan ada istilah PKPW, pelayan khusus penuh waktu, dan pelayan khusus paruh waktu. Sekarang nggak ada lagi paruh waktu. Yang ada, semua kita menjadi hamba Tuhan yang penuh waktu.
selama hayat di kandung badan. Itulah waktu kita terus bertekun melayani Tuhan. Yang ketiga, karakter yang ketiga adalah kerendahan hati. Banyak hamba Tuhan yang melakukan tugas pelayanannya itu sebenarnya dalam rangka mempromosikan diri, supaya dia dipuji, supaya dia disanjung, mencari popularitas. Ada istilah yang baru sekarang, mencari panggung. Wah, ini hebat ini. Tapi hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang punya karakter Kristus adalah hamba yang penuh dalam kerendahan. Ini yang disampaikan dalam Lukas 17 ayat 10 tadi. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini yang harus ada pada setiap hamba-hamba Tuhan. Bukan dia yang dipermuliakan. Bukan dia yang cari panggung. Tapi Tuhan yang menyuruh aku. Maka kalau ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik pendeta-pendeta, pengkhotbah, penginjil-penginjil, yang hanya mencari popularitas pribadi, bukan merendahkan diri di hadapan Tuhan, Sang Tuhan penyuruhnya, itu adalah hamba gadungan. Kita bisa mengukur dari sana. Yang keempat, karakter yang harus ada dalam pribadi hamba Tuhan adalah harus semakin hari semakin kecil, tapi Tuhan yang dia layani itu hari lepas hari harus semakin besar. Kalau dengan bahasa anekdot bisa kita sampaikan demikian. Seorang pelayan atau hamba itu makin hari seharusnya semakin kurus dan kering. Tapi Tuhan yang kita layani itu seharusnya makin lama, makin hari semakin besar dan gemuk. Kenapa? Karena mantap pelayanan hambanya. Hambanya karena capek melayani, makin kurus dan makin kering. Gitu kira-kira ini secara anekdotnya. Tapi bukan konsep soal berat badan. Nanti takutnya kalau pendeta yang gemuk dianggap tidak melayani, kan gitu kira-kira. Tapi seorang hamba yang punya karakter mengutamakan tuannya, di mana tuannya semakin hari semakin dibesarkan dan semakin dipermuliakan. Tapi hamba yang setia itu semakin hari semakin kecil, nggak perlu diutamakan, nggak perlu ditonjolkan. Yohanes 3:30 mengatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Kita ingat lagu sekolah minggu waktu kita masih anak-anak. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus semakin bertambah, tapi aku harus semakin berkurang. Ini adalah prinsip pelayanan seorang hamba yang setia kepada Tuannya. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam minggu ini kita dikenalkan sebagai hamba yang dipilih Tuhan. Yang dipilih untuk mengerjakan sebuah misi yang besar, yaitu mewartakan perbuatan Allah yang besar dan ajaib, yaitu keselamatan. Maka tunaikan tugas pelayanan itu. Jadilah hamba yang benar-benar dipilih, bukan menjadi hamba yang gadungan. Bukan mencari popularitas pribadi, bukan mencari kekayaan pribadi, tapi bagaimana nama Tuhan dan panji-panji Tuhan semakin ditinggikan. Inilah karakter hamba yang setia.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai penutup khotbah ini, ada satu cerita ilustrasi di mana dalam satu kota ada satu harimau yang lepas dari penangkaran atau kandang di sebuah kebun binatang. Jadi terlepas harimau ini, wah dicari-carilah, namanya sudah lepas. Karena banyak orang yang mengejar-ngejar harimau ini, maka harimau ini masuk ke dalam satu gudang pabrik yang pas waktu itu kosong. Karena kebetulan pas pula musim corona gini, karyawannya diliburkan pada waktu itu mungkin. Masuk harimau itu ke dalam gudang pabrik itu, dan dia bersembunyi di gudang itu. Lalu singkat cerita, pabrik ini kembali beroperasi. Karena sudah dianggap keadaan new normal life, gitu kira-kira, mungkin pabrik ini buka kembali. Harimau yang sembunyi di pabrik, di gudang itu tadi, sudah mulai terancam rasanya, karena sudah mulai ramai orang datang. Lalu apa yang terjadi? Dia pindah tempat. Kalau tadi masih di dalam gudang, ini dia masuk ke dalam sebuah toilet eksekutif. Wow, toilet eksekutif. Kenapa disebut eksekutif? Karena toilet ini hanya dipakai oleh pembesar-pembesar perusahaan aja. Jadi mulai manajer sampai direktur, inilah toiletnya, gitu kira-kira. Jadi jarang dipergunakan karena hanya pembesar aja ke situ. Di sanalah harimau tadi sembunyi. Singkat cerita, sudah beberapa hari harimau itu sembunyi di toilet eksekutif itu. Dan harimau sudah mulai kelaparan, selapar-laparnya, karena sudah beberapa hari nggak makan. Lalu masuklah ke toilet itu kepala HRD. Kepala HRD masuk, dia mau melakukan kewajiban alamiahnya, gitu kira-kira, ke toilet. Lalu tiba-tiba keluar harimau itu, langsung diterkamnya kepala HRD itu dan diseretnya ke tempat yang tersembunyi, dimakanlah daging di sana. Apa yang terjadi dengan perusahaan itu? Dengan ketidakhadiran kepala HRD, apakah terjadi kekacauan? Ternyata beberapa hari setelah HRD nggak muncul, nggak kelihatan, perusahaan itu tetap damai sejahtera, aman-aman aja. Bahkan karyawannya banyak yang tersenyum-tersenyum, gitu kira-kira. Kenapa? Karena kepala HRD nggak masuk-masuk beberapa hari, nggak kelihatan. Wah, aman aja. Lalu berselang beberapa hari, lapar kembali harimaunya, cari mangsa lagi. Kali ini yang masuk ke toilet eksekutif itu adalah direktur. Wah, ini hebat ini. Ketika masuk, direkturnya langsung diterkam lagi sama harimau itu. Mati juga, hilang beberapa hari. Apa yang terjadi dengan perusahaan atau pabrik itu? Aman-aman aja. Jadi setelah HRD beberapa hari nggak kelihatan, setelah direktur juga nggak kelihatan beberapa hari, aman-aman aja keadaan pabrik itu. Oh, ini hebat juga ini. Aman-aman aja. Lalu beberapa hari kemudian, setelah HRD juga dimakan, direktur juga dimakan harimau itu, beberapa hari kemudian lapar lagi harimaunya, karena sudah beberapa hari kemudian lagi. Lalu masuklah office boy dari perusahaan itu. Dia mau membersihkan. Jadi di samping dia office boy, juga merangkap cleaning service, gitu kira-kira. Dia bersihkan toilet eksekutif itu. Lalu apa yang terjadi? Harimau yang kelaparan itu kembali menerkam office boy itu. Matilah office boy itu juga. Hilang office boy beberapa jam, bukan beberapa hari. Masih beberapa jam aja office boy itu hilang, nggak kelihatan. Apa yang terjadi di pabrik dan perusahaan itu semua geger, karena semua cari-cari office boy. Mana ini office boy? Kopiku nggak dibikin. Mana ini office boy? Ini mau difotokopikan, ini mau dicetak, ini mau dikirim, gitu kira-kira. Waduh, satu pabrik, satu perusahaan heboh karena baru beberapa jam office boy-nya nggak kelihatan. Padahal kepala HRD sama direktur sudah beberapa hari nggak kelihatan, tapi perusahaan itu aman-aman saja, gitu kira-kira. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata keberadaan kepala HRD dan direktur selama ini hanya memerintah aja. Taunya pakai
telunjuk aja. Hei kamu ini, kamu lakukan, kamu lakukan. Jadi ketika dia nggak di situ, orang pada senang semua, termasuk karyawan-karyawannya. Senang semuanya. Tapi office boy-nya nggak ada 2 jam aja, heboh satu pabrik, heboh satu perusahaan. Semua mencari, security mencari sampai ke sudut-sudut pabrik itu. Kenapa? Karena office boy keberadaannya diperlukan untuk melayani. Ini hanya ilustrasi, jangan tanya di pabrik atau perusahaan mana, nggak ada. Ini ilustrasi aja. Saudara-saudari kekasih dalam Yesus Kristus, bukankah ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Bahwa banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar, menjadi pemimpin dalam sebuah jabatan. Tapi Yesus menegaskan kepada murid-muridnya dalam Markus pasal 10, 43 dan ayat 44. Jika engkau mau menjadi yang terbesar, hendaklah engkau menjadi pelayan atas sesamamu. Kalau kamu mau menjadi yang terbesar, hendaknya kamu menjadi pelayan di antara sesamamu. Kalau kamu mau dibutuhkan, kalau kamu mau diharapkan kehadirannya, gitu kira-kira, jadilah hamba-hamba yang melayani sesamamu di tengah-tengahmu. Bukan menjadi pemimpin yang hanya memerintah saja, tapi mau melayani. Itulah karakter hamba pilihan Tuhan. Marilah hidup dalam karakter hamba yang menghamba kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang melakukan pekerjaan besar dari Tuannya, yaitu mewartakan keselamatan dan kerajaan sorga bagi semua makhluk dan manusia. Selamat menjadi hamba Tuhan. Teruslah bekerja, teruslah melayani, sampai waktunya kelak Tuhan mengatakan, marilah pulang anakku. Tuhan sudah menyiapkan tempat bagimu. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kami semakin dimampukan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipilih untuk mengerjakan sebuah misi besar, yaitu mengerjakan keselamatan. Berkati kami, mampukan kami untuk menjadi hamba-hamba yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bersama bangkit berdiri. Marilah kita mengakukan iman percaya kita seperti semua orang percaya mengakukannya di dalam dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan dengan hati yang penuh keikhlasan, sebagaimana Raja Daud di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Firman Allah, aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang
umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jemaat Tuhan, sementara kita memberikan persembahan kita angkat pujian kita bernyanyi. Mari kita bersatu di dalam doa untuk memanjatkan doa, persembahan, dan syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Oleh karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang terus berlangsung dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami bekerja secara luar biasa setiap hari. Dan segala perkara dalam hidup kami imani mendatangkan kebaikan bagi semua orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebagai tanda syukur kami Tuhan, atas segala berkat dan anugerah-Mu, kami kumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan melalui persembahan yang kecil ini, persembahan yang penuh dengan kekurangan ini. Tapi Tuhan melihat hati dan Tuhan melihat kerelaan kami, sukacita kami ketika kami bersyukur atas segala berkat dan perbuatan-Mu. Terimalah persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jadikan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami perkenankan, kami persembahkan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk segala pelayanan yang dilakukan gereja Tuhan, GBKP Renggun Surabaya secara khusus maupun Perpulungan Malang. Dalam keterbatasan kami oleh karena pandemi COVID-19 ini, tapi kami percaya Tuhan terus memberkati gereja-Mu untuk tetap menjadi garam dan terang di dunia ini, untuk menjadi saluran berkat, supaya gereja Tuhan dimampukan terus melayani dengan kesungguhan, sekalipun banyak kekurangan yang bisa kami lakukan. Tapi Tuhan yang akan memampukan kami, dan Tuhan yang menyempurnakan kami. Untuk itu Tuhan berkati gereja-Mu, pelayanan-pelayanan gereja-Mu selama sepekan ke depan ini. Baik kegiatan rutinitas kami, pelayanan PJJ di semua sektor, PA-PA kategorial, maupun sermon majelis dan sermon pelayan KAKR. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang terus dilangsungkan,
bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang kekurangan, baik kekurangan secara kerohanian maupun kekurangan secara fisik dan material kehidupan ini. Gereja Tuhan terus berupaya menjadi saluran berkat-Mu. Maka hadirkan gereja-Mu Tuhan di dalam kesusahan, di dalam pergumulan, di dalam semua keadaan jemaat-jemaat-Mu, supaya kehadiran Tuhan terasa dan bisa dinikmati oleh semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang telah mengumpulkan persembahan syukurnya, baik dalam bentuk persembahan persepuluhan, baik dalam bentuk persembahan ucapan syukur, maupun ketika mereka ikut ambil bagian mengisi pundi-pundi dompet kepedulian kasih dalam masa COVID-19 ini. Kiranya Tuhan terus memberkati anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dan memberikan persembahan ini. Tuhan cukupkan kehidupannya, memberkati setiap pekerjaan, usaha. Terlebih Tuhan tetap memberikan sukacita dalam hati dan kehidupan mereka. Terus diberkati Tuhan, supaya mereka tetap menikmati dan mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan bagi mereka. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan, terkhusus untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan dalam pekan ini. Kami doakan kekasih kami Nande Silvia Tarigan, Nande Arela Sitepu, Nande Gilbert Sembiring, Nande Jopan Tarigan, Nande Gerald Ginting, Trimen Sitepu, Bapak Ekin Bangun, Bapak Eki Surbakti, Bapak Dea Bukit, Stefanus Tevrianto Surbakti, dan keluarga yang berulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Ariel Ginting, keluarga Bapak Predi Pranginangin, dan keluarga Bapak Darien Tarigan. Kami serahkan semua kehidupan anak-anak-Mu dan keluarga hamba-hamba-Mu ini Tuhan ke dalam pengasihan-Mu. Sukacita penuh, berkat baik panjang umur, kemuliaan, kehormatan, maupun kebahagiaan dalam rumah tangga menjadi milik anak-anak Tuhan dan keluarga-keluarga orang Kristen ini. Berkati mereka, cukupkan segala yang mereka perlukan, karena kepenuhan dalam Kristus menjadikan kami sempurna dan menjadikan sukacita penuh bagi keluarga-keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu, di mana jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini hidup dalam konteks wabah COVID-19, mungkin banyak penderitaan, kesusahan, pergumulan, baik oleh karena sakit penyakit, mungkin oleh pergumulan soal ekonomi, mungkin pergumulan soal kesusahan dalam hal materi, dalam hal mencari pekerjaan, dalam hal pergumulan-pergumulan lainnya. Kiranya kasih setia Tuhan terus memberkati umat-Mu yang sakit disembuhkan, dijamah dan diangkat Tuhan penyakitnya. Yang dalam pergumulan oleh karena banyak pergumulan kehidupan ini, tidak ada pergumulan, tidak ada kesusahan yang tidak bisa Tuhan atasi. Kami serahkan semuanya, beban berat kami, masalah kami, persoalan kami, hanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Engkau selesaikan dan Engkau angkat beban kami menjadi keringanan, menjadi sebuah sukacita yang baru dalam kasih setia Tuhan yang berlangsung dalam hidup umat. Terima kasih Bapa. Banyaklah yang mau kami mintakan, tapi kami percaya Tuhan terlebih dahulu memperlengkapi, menyempurnakan, dan mencukupkan segala yang kami perlukan. Inilah syafaat kami yang kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Kami undang jemaat untuk bersama bangkit berdiri. Kita sampai kepada tekad kepada Allah. Allah yang memberi kehidupan, kemudian memberikan kehidupan yang baru kepadamu melalui Yesus Kristus. Serta kekuatanmu senantiasa diperbaharui melalui Roh Kudus. Ya Tuhan, saya berjanji untuk menghargai kehidupan yang Engkau berikan. Saya berjanji setia meneladani perbuatan yang telah Engkau saksikan di dalam Yesus Kristus. Saya juga berjanji tetap menggunakan kepintaran yang sudah Engkau berikan melalui Roh Kudus. Dalam meneguhkan tekad kita bersama Allah, mari kita angkat pujian kita bernyanyi. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang berkuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, serahkanlah pikiran dan iman percayamu untuk terus diperbaharui Allah. Dengan demikian, engkau sanggup menjaga diri serta menjaga persekutuanmu dengan jemaatnya di dalam kasih Allah. Untuk itu, terimalah berkat dari Allah kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupanmu di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus. Amin. Kebaktian kita telah selesai. Sekarang mari kita masuk ke saat teduh.
Ya, selamat hari Minggu buat kita semua. Dan berhubung karena kondisi kita masih belum bisa beribadah di tempat ini seperti biasanya karena COVID-19, maka di minggu akan datang kita masih mengikuti ibadah dengan video streaming. Terima kasih. Berjuang. Yesus.